Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Sword of Legend kedua. Untuk teman-teman yang belum menonton Sword of Legend pertama, linknya Mimin cantumkan di kolom deskripsi atau di kolom komentar. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Di awal cerita, terdapat wanita yang bernama Zhao Ning. Ia merupakan anak dari sang raja. Ia datang ke rumah seorang pria yang ia sukai sejak kecil, yang bernama Wu Yi. Saat masuk ke dalam, ia sangat terkejut karena terjadi ledakan di ruang bengkel Yanjia. Diceritakan, Wu Yi sebagai pemuda lugu, polos, cupu, namun ia sangat berbakat dalam membuat boneka Yanjia, yaitu boneka robot yang mampu dijadikan senjata untuk berperang. Meskipun gudang itu meledak, ia berhasil memperbaiki sebuah burung Yanjia, kebanggaannya. Di sisi lain, wanita yang bernama Wen menunjukkan sebuah telur Yanjia sambil bertanya kepada pria tua di sana, siapa di kota ini yang hebat dalam membuat boneka Yanjia. Pria tua itu menjawab kalau terdapat seorang pemuda yang bernama Wu Yi. Mendapatkan informasi itu, ia pun berencana mencarinya. Namun saat ia keluar, kakak-kakak seperguruannya datang ke sana untuk menangkapnya. Karena Wen keluar dari lembah secara diam-diam, yang dimana hal tersebut sangat dilarang. Wen melawannya dan berusaha kabur dari sana. Sementara itu, Zhao Ning terus saja menggoda Wu Yi. Karena sejak mereka masih kecil hingga tumbuh dewasa, ia sangat menyukainya. Namun, Wu Yi sudah menganggapnya sebagai adik. Zhao Ning tidak terima atas jawabannya dan tetap akan memaksa Wu Yi harus menyukainya juga. Secara kebetulan, Wen masuk ke dalam kedai tersebut untuk bersembunyi. Melihatnya di sana, Wu Yi mencoba menggodanya untuk menunjukkan kepada Zhao Ning kalau ia adalah playboy yang tak pantas ia sukai. Namun usahanya sia-sia karena apa yang ia lakukan tidak diperdulikan oleh Wen, karena Wen sedang bersembunyi dari kejaran kakak seperguruannya. 姑娘， 小点声。 Karena hal tersebut, persembunyiannya ketahuan. Pertarungan pun tak dapat terelakkan. 这都什么时候了，你还想着打赌？ Dengan gagah berani, Wu Yi melerai pertarungan itu karena mengira Wen memiliki hutang dan sedang dikejar-kejar oleh debt collector. Ia pun menggunakan robot Yanjia hasil buatannya. Awalnya, robot tersebut bekerja dengan baik dan dapat memukul mundur kedua orang di sana. Namun sesaat, robotnya error dan menyerang siapapun, yang justru malah membuat kegaduhan. Wen segera membawanya pergi melompati jendela dan memanfaatkan keberadaannya agar bisa kabur. Di malam hari, Wu Yi pulang ke rumah dan ia melihat ayahnya yang bernama Shao Cheng sedang bertengkar dengan ibunya. Pertengkaran itu terjadi dikarenakan Wu Yi jarang pulang ke rumah. Shao Cheng bisa dikatakan salah satu penjabat di kerajaan. Lalu setelah itu, rumah mereka diserang oleh orang-orang yang tidak dikenal. Pria itu bernama Anwar, yang berasal dari kerajaan Juandu. Kedatangannya saat ini ingin balas dendam kepada Shao Cheng, yang saat dulu telah membunuh ayahnya dan mengambil pedang iblis milik sang ayah. Di waktu bersamaan, Wu Yi tak sengaja menemukan sebuah gudang di dalam rumahnya yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Saat ia masuki, terdapat sebuah pedang dan ia pun memegangnya.
Dan seketika itu juga pedang itu langsung aktif yang seolah-olah memilihnya sebagai tuan yang baru. Ia pun dibawa terbang oleh pedang tersebut dan tak bisa ia kendalikan. Hingga terjatuh di tengah-tengah pertarungan ayahnya melawan Anwar. Melihatnya di sana, Anwar hendak membunuhnya. Namun siapa sangka pedang iblis tersebut melawannya untuk melindungi Wu Yi. 在保护他，我不。没事吧？ 爹， Anwar menyadari pedang itu adalah milik ayahnya. Karena hal tersebut, ia merasa heran kenapa pedang peninggalan ayahnya justru melawan balik dirinya dan memilih berpihak kepada Wu Yi. Akhirnya Anwar memilih mundur dan pergi dari sana. Singkatnya, sang ayah menjelaskan, pedang iblis tersebut merupakan milik sang raja kerajaan Juandu, orang yang ia bunuh waktu dulu. Dan tadi, Anwar merupakan anak pemilik pedang tersebut yang ingin mengambilnya kembali. Sang ayah tidak menyangka pedang iblis itu memilih Wu Yi sebagai tuan barunya. Namun ia tidak akan memberikan, karena pedang iblis itu merupakan pedang legenda yang diselimuti kekuatan jahat yang mampu menghasut tuannya bertindak layaknya iblis. Untuk keamanan Wu Yi, sang ayah akan kembali menyegel pedang iblis tersebut ke tempat aslinya. Keesokan harinya, Zhao Ning kembali ke istana kerajaan untuk menemui kakaknya yang bernama Li Yan. Mereka ini 4 bersaudara. Li Yan saudara ketiga, sedangkan Zhao Ning saudara keempat atau yang terakhir. Ayah mereka adalah raja yang berkuasa saat ini, yang memiliki banyak istri. Dari keempat bersaudara, mereka memiliki ibu yang berbeda satu sama lain. Sementara Wu Yi mencoba alat hasil buatannya. Semua warga takjub melihatnya bisa terbang. Secara kebetulan, Wen melihatnya dari kejauhan. Dan akhirnya ia tahu Wu Yi adalah seseorang yang dapat membantunya memecahkan teka-teki telur Yanjia miliknya. Namun sayang, Anwar datang ke sana dan segera menangkapnya. Tentu saja Wen tidak ambil diam. Ia pun pergi menyelamatkannya dan berusaha membawanya kabur dari penculikan tersebut. Mereka pun kabur memasuki sebuah kapal yang bersandar di dermaga. Saat masuk ke dalam, Wu Yi sangat terpukau karena kapal itu digerakkan menggunakan mesin mekanisme Yanjia seperti robot yang ia buat. Tak lama kemudian, pemilik kapal datang ke sana dan melihat keberadaan mereka. Wu Yi mengaku sedang bersembunyi dari kejaran orang-orang yang ingin menculiknya. Di saat ia keluar, Wen bertanya apakah ia bisa memecahkan teka-teki telur Yanjia miliknya. Melihat telur tersebut, Wu Yi menjawab ia akan mencobanya terlebih dahulu karena ia tak pernah melihat barang itu sebelumnya. Namun di sini, tiba-tiba Wen justru ragu akan kebenaran mengenai Wu Yi, seorang pria berbakat dalam boneka Yanjia, dan tidak jadi meminta bantuannya. Wu Yi secara diam-diam mencuri telur tersebut dan membiarkan Wen pergi dari sana. Tanpa Wen sadari, telurnya telah dicuri. Di sisi lain, Zhao Ning menunjukkan burung Yanjia milik Wu Yi kepada kedua kakaknya di sana. Salah satu menteri kerajaan yang bernama Ming Chuan sangat terkejut melihatnya karena ia pernah melihat burung itu dalam skala yang sangat besar. Ia pun meminjam burung Yanjia tersebut dan menerbangkannya, yang membuat mereka semua takjub melihatnya. 原来真的能飞啊！太棒了！上是鬼。 Saat keluar, Li Yan mengobrol 4 mata dengan kakak kedua yang bernama Li Man. Yang pada intinya, Li Yan menyerahkan penerus sang raja kepada Li Man karena ia tidak menginginkannya. Ia ingin berfokus dalam dunia bela diri.
Hanya satu permintaannya, apabila Liman menjadi raja berikutnya, Lian ingin ibunya diberikan posisi yang layak di kerajaan, karena bagaimanapun juga mereka ini berbeda ibu. Liman berjanji akan melakukan apapun yang ia pinta. Setelah Lian pergi, Ming Chuan menghampirinya, yang ternyata mereka berdua ini berencana menyingkirkan Lian. Meskipun Lian tidak menginginkan posisi sebagai raja berikutnya, namun ia khawatir Lian akan menjadi penghalang untuknya kelak. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Wu Yi melihat telur Yanjia tersebut dan tak sengaja membukanya. Ia melihat terdapat sebuah lambang, yang dimana lambang dari telur itu seperti lambang di tubuhnya. Ia pun teringat di saat ia masih kecil pernah diselamatkan oleh seorang master, dan lalu memberikan lambang tersebut ke dalam tubuhnya, agar kelak di saat ia dewasa, Wu Yi bisa dikenali oleh sang master yang akan menjadikannya sebagai murid. Di waktu bersamaan, Ming Chuan memberikan sebuah kendi arak yang telah ia campuri racun, agar nantinya Liman bisa meracuni Lian di acara pesta ulang tahun Zhao Ning esok hari. Hingga keesokan harinya, Wu Yi bersama ayahnya masuk ke dalam kereta untuk pergi ke istana kerajaan dalam undangan ulang tahun Zhao Ning. Secara diam-diam, Wen memasuki kereta itu untuk mengambil kembali telur Yanjia miliknya yang telah dicuri oleh Wu Yi. Sesampainya di istana, Wen lalu keluar dari kereta tersebut dan sangat terkejut setelah berada di istana kerajaan. Ia pun lantas ketakutan karena apabila posisinya ketahuan, maka ia akan dibunuh oleh pasukan. Ia pun berencana mencoba kabur dari sana. Sementara Wu Yi memasuki kamar Zhao Ning untuk mencarinya. Namun yang ia dapati, burung Yanjia miliknya dicat oleh Zhao Ning dengan warna yang sangat aneh. Hal tersebut membuatnya menjadi sangat marah. Lian kebetulan datang ke sana dan menyerangnya karena dianggap pencuri. Zhao Ning segera memisahkan mereka berdua sambil mengatakan kepada kakaknya kalau pria itu adalah Wu Yi, pria yang ia sukai. 你觉得他怎么样？就知道捯饬不得哥，翻箱倒柜，鬼鬼祟祟。 Sementara di tempat lain, keberadaan Wen diketahui oleh salah satu Kasim di sana dan lalu berteriak. Pasukan yang mendengarkan hal tersebut segera pergi ke lokasi. Namun yang mereka dapati seorang Kasim yang sedang ketakutan dengan alasan melihat tikus besar. Pasukan itu pun lalu pergi dari sana. Wen saat ini mau tidak mau menyamar menjadi Kasim kerajaan. Kembali ke mereka, Zhao Ning menjelaskan kepada Wu Yi kalau ia memiliki 3 kakak laki-laki, namun berbeda ibu. Yang ia lihat tadi adalah Lian, kakak ketiga. Kakak kedua bernama Liman, dan kakak pertamanya sedang koma akibat kecelakaan. Lalu mereka berdua tak sengaja melihat pelayan bersama Kasim di sana, gerak-geriknya sangat mencurigakan. Lantas, Zhao Ning langsung menghampirinya dan bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Seketika, pelayan itu langsung ketakutan sambil berkata kalau ia sedang menyuruh sang Kasim untuk mengantar kendi arak yang akan diberikan kepada putra mahkota yang ketiga, yaitu Lian. Saat ingin mengecek kendi arak tersebut, Zhao Ning bersama Wu Yi terkejut. Yang menjadi Kasimnya adalah Wen. Pelayan itu pun segera pergi, namun langsung dibunuh oleh Wen. Dan lalu ia menjelaskan kedatangannya saat ini untuk mengambil kembali telur Yanjia yang dicuri oleh Wu Yi. Namun ia justru tak sengaja bertemu dengan pelayan itu yang hendak meracuni Lian, yang dimana itu atas perintah dari Liman. Sontak mereka sangat terkejut mendengarkannya. Zhao Ning langsung sadar Liman ingin menyingkirkan Lian agar bisa menjadi penerus satu-satunya sang raja. Wu Yi lalu meminta Wen untuk menjadi Kasim pendamping Lian, dan setelah itu ia akan mengembalikan telur Yanjia miliknya. Wen segera menghampiri Lian untuk melakukan tugasnya.
你就找脸最臭的，坐在那儿一句话都不说的。 Setelah itu, salah satu pasukan yang telah mengetahui rencana mereka gagal segera melapor kepada Liman. Ming Chuan menjawab Liman tidak perlu khawatir karena ia memiliki rencana kedua. Acara ulang tahun Zhao Ning mulai diselenggarakan. Banyak penjabat yang diundang ke istana. Salah satunya adalah ayah dari Wu Yi. Lalu setelah itu, Liman mengajak Lian untuk minum arak bersamanya. Ia pun menuangkan arak dari kendinya. Sesaat, Lian meminumnya tanpa ragu. Zhao Ning dan Wu Yi menjadi bimbang, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Di sana, Lian mengutarakan maksudnya kepada sang ayah kalau ia akan pergi untuk menekuni bela diri dan jarang kembali ke istana. Masalah penerus sang raja ia percayakan kepada Liman. Baru saja berkata seperti itu, tiba-tiba ia seperti kerasukan iblis dan sulit mengendalikan tubuhnya. Lian mencoba menahan dirinya yang dikendalikan oleh iblis itu. Pasukan di sana lalu mencoba menahannya, namun ia berusaha menghindar. Akan tetapi siapapun yang mencoba memegangnya langsung terpental, yang seolah-olah Lian menyerang pasukan tersebut. Di sana Zhao Ning sadar semuanya ini ulah dari Liman. Ia pun mendekati kakaknya untuk menyadarkannya. Namun Liman berteriak menyuruh ia menjauhi Lian. Karena suasana semakin keos, terpaksa Lian berpura-pura menyandera Zhao Ning agar bisa kabur dari tempat tersebut. Dengan segera, Wu Yi menggunakan burung Yanjia miliknya yang tiba-tiba membesar dan menghalau pasukan tersebut. Di saat hampir saja berhasil keluar dari istana, pasukan itu berhasil mengejar mereka. Ibunya Lian membantu anaknya tersebut untuk kabur. Alhasil, sang ibu ditangkap oleh pasukan itu atas tuduhan membantu meloloskan anaknya yang merupakan seorang siluman. Setelah berhasil menjauhi istana, Wu Yi meminta Wen membawa Zhao Ning beserta Lian pergi dari sana, sedangkan ia akan kembali ke rumah untuk mengambil telur Yanjia miliknya. Di rumahnya sendiri saat ini didatangi oleh pasukan kerajaan. Aduh, bocah-bocah lato-lato. Di rumahnya sendiri saat ini didatangi oleh pasukan kerajaan. Karena bagaimanapun juga ia membantu Lian untuk kabur. Ayahnya di sana tidak bisa berbuat apa-apa dan mempersilahkan masuk untuk mencari Wu Yi di dalam. Saat sedang mencari, pasukan itu tidak menemukan keberadaannya dan memilih pergi. Ternyata Wu Yi telah bersembunyi terlebih dahulu. Setelah mendapatkan telur Yanjia, ia pun ingin pergi. Namun sesaat ia mengambil pedang iblis milik ayahnya untuk berjaga-jaga apabila dirinya dalam bahaya. Lalu pasukan dari kerajaan Juandu melihatnya sedang membawa pedang iblis tersebut. Alhasil mereka pun mengejar. Menggunakan kapal milik para badut yang waktu itu mereka temui, Wu Yi membawa teman-temannya meninggalkan kota Chang'an. Sedangkan Wen menghalau pasukan kerajaan seorang diri. Dan setelahnya, Wu Yi menggunakan alat ciptaannya untuk menariknya naik ke atas kapal terbang. Anwar dari kerajaan Juandu yang melihat Wu Yi berhasil lolos lalu berniat mengejarnya. Dikira masalah telah selesai, ternyata tidak. Ming Chuan berhasil mengejar mereka hingga naik ke atas kapal. Kedatangannya ke sana untuk memastikan Wu Yi apakah orang yang ia cari selama ini atau bukan. Karena orang yang ia cari memiliki burung Yanjia tersebut. Wu Yi menjawab
burung Yanjia itu pemberian dari seorang master yang pernah menyelamatkannya. Terkuak sebuah fakta, ternyata orang yang menyerangnya di saat dulu adalah Ming Chuan. Oleh karena itu, Ming Chuan memastikan Wu Yi adalah orang yang ia cari dan segera membawanya pergi. Tidak ambil diam, Wen langsung menghentikannya. Bahkan pria pemilik kapal membantunya, namun mereka kalah kekuatan. Wu Yi menggunakan pedang iblis tersebut untuk melawan. Karena tidak memiliki bela diri, ia pun terpental. Ming Chuan sangat terkejut karena pedang itu mampu membuatnya terluka dalam. Beruntungnya, pria bermata panda menggunakan alat penembak panah yang mampu mengusir Ming Chuan pergi dari kapal tersebut. Berita mengenai Wu Yi meninggalkan kota Chang'an terdengar ke telinga ayahnya. Sang ayah pun sangat khawatir akan hal itu. Namun ia percaya semuanya ini pasti terdapat konspirasi. Ia menduga Li Yan, putra mahkota ketiga, telah dijebak oleh Li Man, putra mahkota kedua, untuk disingkirkan. Dengan begitu, Li Man menjadi satu-satunya kandidat penerus sang raja. Ia bisa menyimpulkan seperti itu karena ia kenal betul sifat Li Man. Saat berada di kapal, mereka menjelaskan kepada Li Yan kalau semuanya ini ulah dari Li Man yang meracuninya, dengan tujuan untuk menyingkirkannya dari istana, agar Li Man menjadi satu-satunya kandidat penerus sang raja. Hal tersebut membuat Li Yan sangat terkejut mendengarkannya. Karena situasi sudah seperti ini, Li Yan memutuskan pergi ke kuil Taihua untuk menemui gurunya. Di sana ia akan mencari solusi dalam masalah yang terjadi saat ini. Ia pun menitipkan Zhao Ning, adiknya tersebut, kepada Wen untuk dijaga. Adegan lalu berpindah ke kota Liu, yang ternyata Ming Chuan merupakan utusan dari sang raja kota Liu. Kita sebut saja namanya Bambang, untuk mencari anak yang memiliki burung Yanjia. Karena burung Yanjia akan mengantar mereka menemukan seorang master pemilik burung tersebut yang bernama Master Siyi. Karena Ming Chuan gagal menculiknya, ia pun diberikan satu kali kesempatan oleh Bambang untuk menculik Wu Yi, dan jangan sampai gagal. Sementara itu, Wu Yi yang masih pingsan seketika tanda di tubuhnya bersinar. Ia pun bermimpi aneh dan melihat sebuah tempat yang tidak ia kenal. Wen segera mengecek keadaannya dan sangat terkejut melihat terdapat sinar yang bercahaya dari tubuhnya.